Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Sus. Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita akan ketemu lagi ya. Masih ingat Ibu dengan saya siapa? Masih ingat Sus dengan Suster Angel? Oh iya, baik, benar sekali Ibu. Baik, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya masih merasa tidak nyaman Sus, seperti kemarin saya masih mendengar suara-suara yang mengganggu saya. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu, nanti Ibu bisa menjawabnya ya. Berapa sering Ibu mendengar suara-suara itu yang tidak diinginkan? Ibu masih sering mendengar suara-suara seperti kemarin ya? Iya, masih Sus, sangat Berapa sering Ibu mendengar suaranya? Sangat sering Sus. Berapa lama suara yang Ibu dengar? Sekitar 15 menitan Sus. Dari mana suara itu berasal Ibu? Suara itu berasal dari luar Sus, seperti ada suara yang membisikkan saya. Seberapa keras Ibu suaranya? Sangat keras Sus. Sangat keras ya? Ya. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari luar atau dalam diri Ibu? Saya yakin suara itu berasal dari luar Sus. Untuk sifatnya apa bersifat negatif suara itu? Suaranya selalu mengajak saya ke hal-hal negatif. Isi suara itu apa ya Ibu? Suaranya tuh mengajak saya untuk bunuh diri dan melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara itu? Sangat tidak nyaman Sus. Tidak nyaman ya? Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Sangat tidak nyaman Sus. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara itu Ibu? Itu sangat mengganggu saya untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari Sus. Seberapa baik Ibu cara mengendalikan suara yang muncul? Saya masih belum bisa mengontrol atau mengendalikan suara yang muncul di kepala saya atau di telinga saya Sus. Apakah Ibu masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan kemarin untuk mengontrol halusinasi? Masih ingat Sus, ada satu cara yaitu dengan teknik menghadik. Bagus sekali, Ibu masih ingat ya. Apakah Ibu sudah melakukan latihan teknik menghadik untuk mengontrol halusinasi? Sudah Sus, sudah saya lakukan. Selain dari cara yang telah Ibu sebutkan tadi, apa Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Ibu? Belum mengerti Sus. Belum mengerti. Baiklah Ibu, seperti janji kemarin, hari ini saya akan mengajarkan kepada Ibu dengan cara yang kedua, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Untuk tujuannya sendiri, mengontrol halusinasi dengan menolak halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia Sus. Untuk waktunya, Ibu mau berapa lama ketika berbincang-bincang? 15 menit saja Sus. Baik, tempatnya enaknya di mana Ibu? Mau di sini saja. Baik, kita masuk ke fase kerja ya Ibu untuk pengertiannya sendiri. Yang pertama, apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap? Belum mengerti Sus. Belum ya? Saya akan jelaskan ya Ibu, mode terapi yang membantu penderita halusinasi, terutama pendengaran, untuk merespon suara-suara tidak nyata secara sadar dengan berbicara kepada seseorang tentang halusinasi. Ibu dapat mengurangi kecemasan, menolak perintah dari suara tersebut, dan meningkatkan kontrol diri. Untuk tujuannya, untuk mengurangi intensitas halusinasi, membedakan kenyataan dengan halusinasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Yang harus dipersiapkan cuma waktu, komitmen, dan lawan bicara Ibu saja. Untuk cara melakukan, nanti saya akan praktekkan terlebih dahulu ya Ibu. Caranya adalah jika Ibu mulai mendengar suara-suara langsung saja, Ibu cari teman untuk diajak bicara, minta teman Ibu untuk berbicara dengan Ibu. Contohnya begini, tolong bicara dengan saya mulai mendengar suara-suara itu. Ayo ngobrol dengan saya, atau Ibu bisa minta pada perawat untuk berbicara dengannya seperti Bu, tolong berbicara dengan saya karena saya mulai mendengar suara-suara sekarang. Sekarang coba Ibu praktekkan. Apakah Ibu bisa? Bisa Sus. Coba Ibu praktekkan ya. Sus, apakah Suster bisa berbicara dengan saya? Saya mulai mendengar suara-suara yang mengganggu saya. Baik, sudah bisa ya Ibu Ika. Kita akan mengevaluasi untuk kegiatannya. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap tadi?
Perasaan saya merasa lebih lega, Sus. Lebih lega ya Ibu. Baiklah, Ibu masih ingat atau tidak? Coba Ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuannya, dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Untuk pengertiannya dengan latihan bercakap tadi, kita disuruh untuk berbicara dengan lawan bicara agar menghilangkan suara yang mengganggu. Lalu untuk tujuannya agar kita bisa menghilangkan suara yang muncul ketika suara itu terdengar. Bagus sekali ya Ibu. Bagaimana untuk itu kita masukkan ke dalam jadwal ya Ibu? Baik, Sus. Bagaimana kalau tiba-tiba ada suara yang membuat Ibu halusinasi? Ibu nanti bisa coba praktekkan latihan tadi ya. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan selama 3 kali sehari atau di saat Ibu mendengar suara tersebut, supaya suara-suara yang Ibu dengarkan tidak mengganggu Ibu lagi. Saya masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian ya Ibu. Baik, untuk itu bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Boleh, Sus, saya bersedia mau. Baik, cara yang ketiga nanti dengan melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Sus. Untuk waktunya sekitar pukul 9, waktunya Ibu mau berapa lama? Bagaimana kalau seperti tadi aja 15 menit? Boleh, Sus, saya mau. Tempatnya Ibu mau di mana? Saya mau di sini saja. Baik, di sini saja ya Ibu. Jika sudah cukup, saya izin pamit dulu ya Ibu. Iya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, Ibu bisa bertanya kepada saya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih kembali ya, Sus. Ya.